Apa? Konsep Islam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, tetapi kaum sendirilah yang merubahnya. Indonesia bisa berubah lebih baik lagi, ya harus dari orang Indonesianya, warga Indonesianya, terutama pemimpinnya, yang menjadi sosok sorotan yang luar biasa untuk diikuti langkahnya, jejaknya, bahkan track recordnya, bahkan rekam jejaknya, semua yang baik, insya Allah akan menjadi kebaikan buat maslahat bangsa dan negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Awalnya kita sekolah, maksudnya pendidikan dari SD sampai ke Madrasah Sanawiyah, ke Aliyah dan pondok pesantren di Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Tanah 80 Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Di situ langsung ikut ke sekolah juga, sekolah tinggi. Tapi udah diganti sekarang sih di STAI, gitu. Jadi artinya S1 di situ. Bagian jurusan Fakultas Tarbiyah dan masuk ke pendidikan Islam. Sekarang masih ngisi ta'lim-ta'lim, ngisi tablik-tablik, pengajian-pengajian, momen-momen PHBI, perayaan hari-hari besar Islam, ya Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, itu semua masih keliling dakwah. Insya Allah sampai sekarang istiqomah, dan juga kita terus boomingkan, kampanyein Bapak Anies. Harapan untuk negeri kita tercinta Indonesia, kita tetap aman, dan kemudian juga semuanya hak-hak rakyat kudu diberikan. Karena memang itu merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar. Seluruh kekayaan alam negeri ini dikelola oleh negara, dimiliki oleh negara, dan untuk kepentingan rakyat. Jadi ini mesti pemimpin ini yang harus memberikan, kedepankan artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang mesti disampaikan dan terus direalisasikan kepada masyarakat kita. Intinya kita butuh pemimpin, jadi tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya yang berani, yang cerdas, dan insya Allah bermasyarakat, itu yang kita pengenin, apalagi dalam konteks Islam, bahwa kita butuh pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyat. Sosok pemimpin sesuai kriteria dari agama kita sendiri. Kriteria pemimpin secara Islam itu ada 4. Jadi ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi empat kriteria ini yang mesti ada pada pemimpin ke depannya untuk negeri kita Indonesia. Bahwasanya kita lihat apakah dia sidik, yaitu dia benar, amanah, dia tabligh, menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, dan memang kemudian mempunyai sifat fatonah, kecerdasan. Artinya kalau udah cerdas, berani, insya Allah berbuat apapun rintangan, tantangannya, memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Insya Allah, karena pemimpin itu adalah pelayan. Jadi, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Jadi pemimpin itu adalah pelayan buat umat, pelayan buat rakyat. Itu yang kita kepengenin. Dari 3 ini semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus kalau menurut pandangan saya, yaitu saya tahu persis siapa sosok Bapak Anies Rashid Baswedan. Karena Pak Anies dari rekam jejaknya, kemudian juga secara menyeluruh, secara umum, beliau sudah menyampaikan dan membuktikan di warga DKI Jakarta. Semua janji-janji waktu kampanye, semuanya itu program-program berjalan bagus dan luar biasa. Antusias dari masyarakat DKI Jakarta merasa puas dengan kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan. Ini adalah salah satu modal buat nanti ke depannya beliau memimpin yang lebih besar lagi, yaitu negeri kita Indonesia. Kalau pribadi saya, Anies luar biasa. Sosok Pak Anies di mata saya ramah. Ramah, beliau ceria, beliau asik, beliau bisa menjadi guru buat saya, beliau bisa menjadi teman buat saya, beliau tempat curhat kita, sharing semuanya.
dari kalangan apapun, dari baik ulama dan seluruh komunitas-komunitas, pimpinan-pimpinan para pembesar dari agama yang ada di Indonesia, terutama di DKI Jakarta kemarin, semuanya direkrut. Nah itu cerdas, luar biasa. Beliau bisa mengayomi, beliau bisa melayani, dan beliau nggak ada lelahnya. Luar biasa buat saya. Itu Masya Allah, sosok yang saya kenal beliau. Maka melihat Bapak itu jangan lewat medsos. Karena apa? Karena memang setiap apapun yang dilakukan Pak Anies itu luar biasa dah. Penetrasinya, penjagalannya, bahkan isu-isu yang nggak baik buat beliau beredar di mana-mana di medsos itu. Akhirnya masyarakat kita harus cerdas. Melalui medsos ini nggak semuanya betul. Tetapi saya lihat dengan kepribadian beliau, saya tahu persis bahwa beliau nggak seperti yang dituduhkan melalui media-media bahwa beliau Syiah, beliau HTI, beliau itu radikal, Islam kanan, nggak. Itu semua nggak begitu. Secara pluralisme beliau memberikan itu kepada masyarakat, dan beliau juga sholawatan, beliau punya majelis zikir, bahkan pengajian di balai kota itu setiap bulan. Itu dibikin pengajian ulama-ulama kumpul, semuanya direkrut. Jadi itu nggak benar semuanya. Jadi untuk teman-teman masyarakat Indonesia, ayolah kita sedikit dewasa, sedikit cerdas untuk menyikapi berita-berita yang memang belum tentu kebenarannya. Tapi Pak Anies nggak begitu. Gema Anies Bersolawat ini salah satu program yang memang sudah lama sebenarnya. Bahwa beliau, Pak Anies itu cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan majlis-majlis. Bahkan beliau punya majlis zikir. Di rumah beliau Masjid Zikir Ar-Rasyid namanya. Nah itu kita ulama kiai-kiai terutama di DKI sering kumpul dan hadir ke pengajian. Yang dibaca apa? Ya sholawat, maulid, zikiran, tahlilan. Nah ini kita akan gemahkan semua ini biar mereka tahu bahwa Pak Anies ini memang luar biasa, NU banget. Beliau ini aswaja. Aswaja itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi buat saya aswaja itu Anies wajib jadi. Beliau itu merangkul, beliau itu enak buat sharing, beliau itu pengalaman yang sangat berkesan ketika saya ceramah, beliau habis sambutan, padahal beliau ada acara lagi, tetapi beliau duduk dengan tenang mendengarkan ceramah gitu loh. Protokoler bilang bahwa Bapak ada acara lagi, tapi beliau menunggu sampai saya selesai ceramah. Ini salah satu adab luar biasa. Gitu loh. Ketika ada acara di tempat lain, beliau menghabiskan waktu untuk mendengarkan dulu. Biasanya kan sambutan para pejabat udah berangkat, tapi beliau menghargai. Itulah sosok yang luar biasa, adabnya, akhlaknya. Ketika kita ceramah, beliau nggak pergi, tapi sampai selesai dan sampai doa. Bahkan baru berangkat lagi ke lokasi acara berikutnya. Itu. Harapannya Pak Anies, alhamdulillah sekarang begitu banyak antusias sekali dengan Pak Anies. Di mana-mana se-Indonesia, di daerah-daerah, semua ingin mengharapkan beliau untuk menjadi pemimpin di negeri kita Indonesia. Ya ingin menjadi seorang pemimpin Presiden RI di 2024. Harapan kita, harapan saya, ayo semuanya rekrut, semuanya serap aspirasi, semuanya usul-usulan dari berbagai kalangan apapun. Kita serap, Bapak serap, dan insya Allah itu akan menjadikan bahan kedepannya, bukan sekedar bahan kampanye, tapi memang benar-benar untuk menjadikan negeri ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya perubahan ini adalah konsep. Konsep apa? Konsep Islam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, tetapi kaum sendirilah yang merubahnya. Indonesia bisa berubah lebih baik lagi, ya harus dari orang Indonesianya, warga Indonesianya, terutama pemimpinnya, yang menjadi sosok sorotan yang luar biasa untuk diikuti langkahnya, jejaknya, bahkan track recordnya, bahkan rekam jejaknya, semua yang baik, insya Allah akan menjadi kebaikan buat maslahat bangsa dan negeri kita.
cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El